Mohon penjelasan, Yesus manusia yang naturnya berdosa, memiliki dosa turunan. Bagaimana bisa menebus manusia yang berdosa? Mengapa saudara menganggap bahwa Yesus itu memiliki dosa turunan? Tidak. Memang kalau Yesus itu ada dosa termasuk dosa asal, maka dia tidak bisa menjadi penebus dosa. Bagaimana dia mau menebus sedangkan dia sendiri berdosa? Kalau Yesus memang punya dosa satu saja, dia tidak layak diselamatkan, tidak layak jadi juru selamat, bahkan dia sendiri akan binasa. Karena upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa ialah maut, upah dosa itu tunggal. Berarti satu dosa saja sudah cukup untuk membawa pada maut. Ya. Jadi kalau Yesus berdosa satu saja, dia tidak layak jadi juru selamat, bahkan dia pasti masuk neraka. Jadi Yesus itu harus tidak berdosa. Tapi bagaimana waktu Yesus jadi manusia, dia bagaimana caranya supaya dia tidak berdosa? Karena dia turunan orang berdosa. Turunan orang berdosa itu harus atau pasti berdosa. Sama seperti monyet. Kalau monyet itu beranak ya pasti monyet. Ya, monyet punya cicit ya monyet. Monyet punya cecet ya monyet. Berapa generasi semua monyet? Nah kita nih di atas, ini kan orang berdosa. Adam sudah orang berdosa, kita semua ini dari Adam. Maka kita semua otomatis jadi orang berdosa. Kalau Yesus lahir dari manusia, apakah dia juga mewarisi sifat dosa ini? Tidak. Ada dua hal yang menyebabkan itu. Pertama, kalau dia, Yesus itu lahir normal sebagai hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka dia memang normal dan pasti ada dosa. Tapi kita bisa lihat itulah sebabnya kenapa Yesus perlu lahir dari perawan. Kalau Yesus lahir dari Yusuf dan Maria, hasil perkawinan Yusuf dan Maria, dia betul-betul hanya manusia. Dia hanya manusia dan karenanya ya dia pasti berdosa dan tidak layak jadi juru selamat. Tapi dengan dia lahir dari seorang perawan, maka dia manusia. Tapi karena dia bukan anak dari seorang laki-laki, maka dia tetap adalah anak Allah. Ya, sehingga dia Allah dan juga dia manusia. Dia Allah dan manusia ini penting. Karena dengan manusia, dia sebagai manusia dia bisa mati. Tapi dengan Allahnya dia memberikan makna dan penebusan yang tak terbatas melalui kematian itu, sehingga dia bisa menebus sebuah orang di dunia ini. Tapi bagaimanapun juga dia kan masih turunan ya, dari Maria. Maria ini. Nah, kalau dia masih turunan dari Maria, disitulah peran Roh Kudus. Dikandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menguduskan janin Yesus dari dalam rahim, sejak dari dalam rahim, sehingga sekalipun masih bisa ada polusi dari Maria, tapi dia tetap dijaga oleh Roh Kudus dari polusi dosa, sehingga dia lahir sebagai anak yang suci sempurna. Dia tidak pernah mengenal dosa, tidak punya sifat dosa, tidak punya perbuatan dosa, dan akhirnya dengan itu dia memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat. Dan di atas kayu saliblah dia membayar seluruh hutang dosa kita, dan karenanya kita diselamatkan. Kita mesti bersyukur bahwa Yesus kita tidak berdosa. Seandainya dia berdosa, tidak ada juru selamat. Kalau tidak ada juru selamat, saudara tidak mungkin selamat. Saya juga tidak mungkin selamat. Satu dosa saja Yesus buat, kita semua masuk neraka. Jadi seandainya Yesus kecil waktu bermain-main dengan temannya, ya, lalu dia pukul temannya sampai kepala bocor, maka dia berbuat dosa, maka dia tidak bisa jadi juru selamat. Hari ini saudara dan saya masuk neraka semua. Ya. Tapi bahwa dia tidak berdosa berarti sepanjang 30 tahun pertama dari hidupnya di Nazaret, satu dosa pun tidak dia buat, bahkan pada waktu dia masih kanak-kanak, remaja, sampai pemuda. Karena itu bersyukurlah bahwa karena ketidakberdosaannya kita semua bisa diselamatkan. Ya.